Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita akan membahas tentang proposal atau proposal skripsi dari salah satu mahasiswa yang akan direview untuk bimbingan skripsi tersebut. Judul proposal adalah aplikasi dan prototipe sistem keamanan kamar kos berbasis Internet of Things menggunakan sensor PIR (Passive Infrared Receiver) dengan ESP32 cam dan Telegram sebagai notifikasi. Oke, dalam bimbingan yang pertama ini beberapa hal yang harus diperbaiki. Salah satunya di cover diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyusunan laporan skripsi. Ini coba cek lagi yang sesuai, yang tepat, bukan seperti ini ya, cek lagi. Seterusnya program studi seharusnya nggak ada S1, teknik informatika aja yang umum. Oke, tahun 2021. Kata pengantar oke, umum lah. Internet of Things, biasanya kata hubung itu pakai and, or, between kan, dan lain-lain. Itu kata hubung ya kan, itu ya. O-nya kecil, Internet of Things ya. Ini konsisten menggunakan Internet of Things dalam kurung IoT. Nanti setelah Anda sikat IoT, tidak perlu gunakan Internet of Things lagi, jangan diulang lagi, karena Anda sudah menyingkatkan perkataan ini. Termasuk kalau Anda menyingkatkan Universitas Islam Riau dalam kurung UIR, mulai dari itu Anda pakai UIR saja, nggak perlu diulang-ulang. Oke. Ini kata pengantar, daftar isi oke, saya pikir sudah oke. Terus tabel flowchart, satu kata atau pisah kan gitu ya, coba cek nanti. Kalau nggak salah satu kata, bukan flowchart kan itu, coba cek lagi ya flowchart ini ya. Terus yang lain, daftar gambar. Oke, bab 1. Latar belakang pada saat pandemi ini pengaruh dilakukan secara daring sehingga tidak melakukan kegiatan beroperasi seperti biasa. Hubungannya dengan keamanan kos ini harus dijelaskan. Apa hubungannya COVID? Justru selama COVID ini orang di kamar, di rumah, tidak meninggalkan kan gitu ya. Tidak meninggalkan kamar, terus ada justru lebih aman. Kalau waktu perkuliahan offline harus ke kampus, kamar kos tinggal kan, seperti itu. Nah, itu harus diperhatikan lagi. Seterusnya kita lihat sini. Oke, seterusnya nah ini yang saya sampaikan tadi. Ketika Anda sudah menyingkat Internet of Things itu menjadi IoT, tidak perlu lagi diulang-ulang. Jadi maksud Anda diulang-ulang ya apa? Kan gitu. Bahkan ini sampai 2 kali pengulangannya. Banyak penelitian yang mendefinisikan Internet of Things. Internet of Things adalah saya membeli buah, titik. Buah yang saya beli adalah kalimat itu kurang pas kan gitu ya. Ketika Anda sudah menyingkat, seterusnya Anda pakai IoT saja. Untuk apa Anda singkat? Orang justru menyingkat, membuat singkatan itu supaya efisiensi, memudahkan penulisan. Ya, singkatan Anda 3 kata. Atau kalau Anda ingin menggunakan Internet of Things lengkap, nggak perlu disingkat. Terus setiap kali Anda menggunakan IoT, Internet of Things ya, tidak perlu disingkat. Buat yang secara utuh Internet of Things ya kan itu. Orang menyingkat misalnya BP7 atau UNHCR misalnya, panjang. Kalau BP7 dua baris untuk kepanjangan itu kan, makanya disingkat BP7 misalnya, untuk memudahkan dalam penulisan. Nah, kalimat ini sering terjadi ini, mendefinisikan Internet of Things. Internet of Things adalah saya beli sayur di pasar ya, titik, pasar yang saya beli kan, itu kata yang kurang bagus, Anda perbaiki. Termasuk WiFi juga, cek penulisan WiFi yang sesuai standar seperti apa kan gitu ya. Kalau nggak salah kan W-nya besar seperti ini. Kita harus ilmiah karena Anda membuat tulisan karya ilmiah. Smartphone juga kan gitu ya.
Ini internet opting kok berulang-ulang lagi. Oke, ini untuk penulisan saja. Not MCU. Ini not MCU normal. Ini italic. Kenapa ini berbeda? Padahal satu paragraf yang sama. Kenapa berbeda? Kenapa ini italic? Mungkin Anda bilang ini bahasa Inggris. Not MCU. Not MCU itu nama hardware, bukan kalimat Inggris. Harusnya normal saja. Kita buat tulisan miring adalah kita mengadopsi bahasa asing, bukan bahasa Inggris saja kan gitu ya. Kita menulis skripsi dalam bahasa Indonesia ketika ada bahasa asing yang kita adopsi. Contoh online, kalau bahasa Indonesianya daring. Orang lebih familiar online ketimbang daring, sehingga kita gunakan online supaya memudahkan orang memahami begitu ya. Nah, bahasa asing kita adopsi itulah kita buat miring. Ya, seperti itu. NetMCU katanya perangkat coba cek lagi, seharusnya normal saja karena dia nama perangkat hardware kan gitu ya. Oke. Ini juga internet optingnya. Sudah banyak kalimat internet opting di atas, tapi masih juga enggak perhatikan. Kita lanjutkan lagi. Ini juga nih. Tadi internet opting di atas bagus, sudah benar. O-nya kecil. Kenapa berubah-ubah kan gitu? Tidak konsisten. Oke, identifikasi masalah. Identifikasi masalah tindak pencurian sering terjadi di kos-kosan penghuni. Identifikasi masalah, setelah itu baru kita merumuskan. Kita sudah dapat latar belakang tadi ya, section 1 sebagai motivasi, sebagai background, sebagai latar belakang. Setelah kita identifikasi, problemnya kita rumuskan. Batasan ini terakhir, kok di awal-awal sudah membatasi. Belum bekerja saya sudah nggak mau ini kan gitu, sudah kurang pas. Batasan itu di terakhir nanti setelah tujuan. Ini juga internet optingnya berulang lagi. Jadi identifikasi dirumuskan, setelah dirumuskan baru buat tujuan kan gitu ya. Setelah tujuan baru kita batasi ya. Jadi kita buat dulu. Oke. Saya ingin membuat kue buat kue dengan ramuan dengan kapasitas 10 kg kan gitu ya. Setelah saya lihat tujuan saya identifikasi, tidak cukup peralatan untuk membuat kue 10 kilo. Jadi kita batasi 5 kilo aja. Jadi setelah kita buat, jangan di awal-awal sudah dibatasi kan gitu ya. Bukan hanya subsection, harus ada aturan juga, bukan suka-suka kita letak katanya. Yang saya konsen itu sebenarnya konsen itu rumusan masalah identifikasi. Bagaimana menerapkan sensor? Ini bukan rumusan ini. Bagaimana menerapkan? Bukan menerapkan sensor. Ya tinggal pakai saja menerapkan gitu ya. Bagaimana cara penghuni dapat memantau huniannya ketika sedang tidak berada di tempat? Ini kurang pas juga ini. Ini IoT lagi, kenapa kecil IoT-nya? Sudah puluhan internet opting di atas, tinggal copy paste saja. Ini kenapa juga ini satu halaman yang sama, ini IoT-nya kecil, ini besar. Padahal satu halaman yang sama kan, dekat-dekatan kan gitu ya. Kita harus sense. Nah, ini juga berbeda. Oke, tujuan. Saya masuk ke tujuan yang menjadi concern. Tujuan yang hendak dicapai, kalimatnya kurang pas. Tujuan dalam skripsi ini atau penelitian ini adalah kan gitu. Yang hendak itu kata hendak itu. Dalam pelaksanaan penulisan dan penelitian ini adalah membangun sebuah internet opting sistem keamanan kamar kos menggunakan sensor pasif dan telegram. Tanpa Anda sebutkan, orang membaca judul, orang sudah tahu apa yang Anda buat. Anda sudah buat segini, aplikasi dan prototipe sistem keamanan kamar kos berbasis internet opting menggunakan sensor. Orang sudah tahu, nggak tanpa Anda sebutkan tujuan di sini pun, ya, orang sudah tahu Anda membuat apa. Anda pasti membuat sistem keamanan kamar, judul sudah tahu. Sama seperti ini, saya barangkali saya contohkan. Saya mau pergi ke Jakarta besok
dengan pesawat A misalnya kan gitu ya. Apa tujuan Anda di Jakarta? Saya ingin pergi ke Jakarta pakai pesawat A. Itu kan sama saja. Saya membuat statement saya ingin pergi Jakarta dengan pesawat A kan gitu ya. Dengan pesawat. Terus orang tanya, tujuan Anda ke Jakarta apa? Saya ingin ke Jakarta pakai pesawat. Itu sudah tahu orang Anda pakai pesawat karena Anda sudah menyatakan di judul tadi kan gitu ya. Orang sudah tahu Anda membuat sistem kamar, gak perlu diulang lagi kan gitu ya. Tujuan saya ke Jakarta mungkin ada rapat, ada meeting, ada ketemu kawan, ada diskusi atau turis jalan-jalan kan gitu. Itu yang masuk tujuan. Sensor pasif infrared mendeteksi sesuai dengan sensitivitas. Ini statement ini. Sensor pasif infrared mendeteksi. Ini statement, ini pernyataan. Tujuan tuh apa yang Anda hendak maksud Anda kan gitu, Anda ingin dicapai kan gitu ya. Berarti sesuai dengan sensitivitas yang tinggi dan respon cepat terhadap gerakan Anda. Ini statement, ini pernyataan, ini hasil kan gitu ya. Membantu mengatasi permasalahan tidak berjalan yang sering terjadi di kamar kos. Memberikan solusi kekhawatiran selama menghasilkan sebuah perangkat kawan. Ini umum sekali. Judul itu harus spesifik, substansi. Anda ingin membuat sistem keamanan kamar menggunakan sensor PIR misalnya kan gitu ya. Tujuan Anda untuk menganalisa misalnya, untuk mengetahui seberapa akurat sensor ini bekerja, apakah siang dan malam Anda bedakan dalam bentuk waktu misalnya, untuk mengamati, menganalisa efektivitas kan gitu ya, waktu cuaca hujan, waktu apa kan gitu, atau untuk mengetahui kinerja sensor tersebut pada ruangan berapa yang efektifnya. Kamar source-nya ada yang besar 3x3, 2x3, 4x4 kan, atau satu rumah. Itu yang masuk tujuan. Sehingga analisa, kalau ini pernyataan umum saja kan gitu, tanpa Anda ceritakan, ini orang sudah tahu. Saya konsen pada tujuan. Ketika orang membaca tujuan, nanti ada hubungan dengan pelaksanaan. Judul, problem statement, pernyataan masalah, tujuan ya. Bab 3 nanti pelaksanaan, hasil dan konklusi itu ada turun-menurun, maksudnya ada kaitan. Nah, kan itu ya. Ini perhatikan lagi nanti komen saya ya. Manfaat bagi mahasiswa, manfaat bagi bikin kos. Manfaat sebenarnya satu saja, nggak perlu banyak-banyak ini kan gitu ya. Apa benefit dari sini? Dengan adanya sistem ini, rumah bisa terpantau kan gitu ya. Nanti terpantau dengan mana? Ini menerapkan ilmu, ini sudah umum ini blunder ini. Kamu mahasiswa mana ini kan, menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan sekolah tinggi MMK dan kebutuhan tua pengantar membuat laporan penelitian. Ini blunders Anda copy paste dari orang lain kan gitu ya. Nanti saya akan cek hasilnya ya, harus pasti berbeda kan itu. Dapat membandingkan teori, saking copy paste nya, blendernya, saking enggak telitinya, saking enggak dibacanya, kok skripsi orang di copy paste di enggak diedit kan gitu ya. Oke, ini saya merahkan ini ya. Oke ya. Bab 2 tinjauan pustaka. Oke. Studi kasus. Oke. Penulisan ini cek lagi ya, format yang sesuai. Oke. Passive infrared sensor. Ini teori-teori saja. Ini teori Anda copy paste saja dari Google atau dari mana, block diagram. Net MCU tadi saya bilang. MCU itu singkatan ya. Main Control Unit kan gitu. Tadi di atas nggak pakai kurung, sekarang pakai kurung. WiFi itu setiap kata Anda kan mahasiswa harus sensitif, kritis dengan pernyataan. Ketika saya buat not MCU dua-dua nih oke nggak kan gitu ya. Nah, TCP/IP ini harus dibuatkan dulu. Transmission Control Protocol /Internet Protocol, baru TCP/IP. Setelah itu baru Anda gunakan TCP/IP.
GPIO ini harus buat singkatan dulu, General Purpose Input Output. Buat kepanjangan baru dalam kurung GPIO, baru Anda bisa menggunakan GPIO, kan gitu ya. Nah, ini MCO-nya besar, tadi di atas kecil, makanya konsisten. Penulisan saja sudah nggak jelas nih, kan gitu ya. Ini Arafat juga pakai dalam kurung. Mana yang benar, kan gitu ya. Ini ada banyak gambar, seharusnya ada cluster ini gambar apa beda ESP0708 ini, kan itu ya. Anda menggunakan tipe reseptor bahasa Inggris. Saya bilang bahasa Inggris itu bukan suka dipakai ketika arti pengertian seperti saya bilang tadi online, orang lebih familiar online daripada daring. Anda guna daring. Kalau ini pakai tipe saja bahasa Indonesia sudah cukup, kan gitu ya. Orang sudah mengerti kalau tipe itu bahasa Indonesia, kan gitu ya. Bukan suka-suka kita adopsi saja nih. WIPO modul. Ini keterangan ini skip saja, banyak yang tidak perlu dimasukkan sebenarnya. Ada substansi. Telegram Messenger, ini Messenger, benar ini kalimatnya spelling banyak ya, Messenger atau Messenger, kan gitu ya. Ini pengutipan, ini pakai dan singkatan, ini dannya kata, kan gitu. Padahal satu halaman. Saya bilang setiap kata Anda tulis itu, kalau yang banyak tadi di atas lihat ada nama Ahmad misalnya DKK, pakai DKK. Kalau sekarang pakai lengkap semua di nama dibuat. Nggak perlu lengkap semua dan kawan-kawan saja, kan gitu ya. Ya, tadi di atas pakai DKK, yang apa ini pakai lengkap semua. Nah, nama itu nggak perlu yang lengkap, misalnya Murti DKK sudah, kan gitu, nggak perlu Anda buat sini lengkap semua ya. Pada daftar pustaka Anda bikin lengkap, daftar pustakanya malah kebalik, daftar pustaka pakai DKK. Seharusnya daftar pustaka yang lengkap, kan semua nama dimasukkan. Oke. Aplikasi ini harus kasih border, ini mana ini kok nggak ada. Anda bikin gambar pun nggak diperhatikan, kan gitu ya. Flowchart saya bilang tadi, satu kata atau dua kata, kan itu ya. Kalimat flowchart saja udah Anda nggak ngerti apa flowchart atau flowchart, kan gitu. Ini fontnya 12, ini fontnya 11, karena copy paste, Anda copy paste gak diedit, kan gitu ya. Nih ya fontnya ya. Di copy saja punya orang lain, kan gitu ya. Simbol flowchart, simbol dan keterangan, simbol dan keterangan, ini ada keterangan, kan gitu ya. Metode penelitian, spesifikasi perangkat keras, ini apa maksudnya, hierarki chart, ini data olahan, data mana yang Anda olah nih, kan gitu ya. Membuat kalau Anda ngambil sumber itu, buatlah sumber misalnya Ahmad 2021 misalnya, kan gitu ya. Nggak perlu pakai data olahan itu ya. Data mana yang Anda olah itu, kan gitu ya. Referensi itu seperti ini ya, Anda buat kalau Anda merujuk. Ini data olahan siapa yang Anda olah nih. Hierarki chart, orang sudah tahu hierarki chart, berulang kali saya tunjukkan ini. Ini orang lihat diagram tahu sudah hierarki chart. Ketika Anda contoh, Anda copy paste pena di sini, Anda buat sini gambar 31 pena. Orang sudah tahu semua ini pena kalau Anda copy paste pena di situ ya. Tetapi pena itu kan banyak fungsinya. Pena untuk menulis, contoh pena merek ini. Pena ini bisa menulis pada banyak arti. Ini hierarki chart, aplikasi untuk sensor apa, kan gitu, untuk keamanan, sistem keamanan kamar kos, kan gitu ya. Ini Internet of Things juga berulang-ulang ini ya. PIR juga tadi Anda sudah ingatkan PIR, tapi berulang lagi, kan itu ya. Oke, seterusnya ini rangkaian, ini data mana yang Anda olah. Masa blok diagram ada data yang diolah, kan data yang diolah itu ada data raw data sekelompok banyak data yang Anda proses,
pakai algoritma apa, pakai simulasi apa, baru ini blok diagram bukan data ini online kan gitu ya. Anda mahasiswa Anda harus kritis kan gitu ya. Oke. Ini blok diagram Arduino ini apa? Ke PIR, sensor PIR. Kok beda? Ini data yang diolah mana lagi? Bikin satu blok diagram aja. Di sini node MCU, ini sensornya, di sini connect ke buzzer. Jadi satu diagram yang lengkap, jangan terpisah-pisah kan gitu ya. Nggak usah dipecah-pecah, dibikin satu saja. Oke. Kepanjangan CCTV apa kan gitu ya, closed circuit television dalam kurung CCTV kan gitu ya, secara live langsung kan gitu. Ngapain pakai bahasa Inggris kan gitu ya. Bahasa Inggris itu bukan suka-suka tadi sebenarnya kan gitu. Ini Telegram, ini aplikasi itu kan, nama aplikasi, bukan kalimat. Itu kan nama messenger tadi kan gitu. Coba cek, seharusnya nggak perlu bahasa seharusnya dikirimkan ke aplikasi Telegram kan gitu ya. Ini juga data mana yang Anda olah ini? Digabunglah sensor PIR-nya, di sini ada buzzernya, ada modul kan begitu, terpisah-pisah. Seperti ini sudah cukup, digabungkan semua kan gitu. Ini juga data diolah karena Anda terfokus gitu ya. Ini contoh yang akan dibuat sistem security. Live kamera, pakai kamera. Di hasil rencanangan pakai kamera. Di blok diagram saya nggak lihat kamera di sini. Bagaimana Anda mendapat image ini kan gitu ya. Nih live kamera, rancangan website live kamera. Berarti Anda buat website tapi pakai Telegram. Mana yang benar ini kan gitu ya. Di sini nggak ada kamera. Bagaimana mendapat image dari sana kan gitu ya. Gambar dari kos-kosan itu. Nah, ini apa? Flowchart utama sistem. Flowchart utama sistem keamanan kos. Flowchart kan begitu. Start, end, koneksi internet, koneksi aktif. Ini mana ini? Kalau ada cabang ini kan, ini balik return ya. Tidak ya. Apakah Anda menampilkan kamera ini tadi? Mana data kameranya itu? Kamera yang nggak ada di blok diagram. Mengirim foto. Saya lihat di sini nggak ada PIR buzzer. Ini sorry, ESP cam kamera ya. Ini kamera ya. Oke ya. Sorry, ini ESP cam ya. Oke, sudah ada kamera dalam satu modul. Oke. Sip. Seterusnya kirim image. Harus perhatikan image itu frame-nya besar ya, mampu nggak? Daftar pustaka. Seterusnya yang seharusnya ada skenario ukuran skenario kamar kos itu ya. Apakah Anda buat dalam satu rumah, layout rumah, denah rumah. Ini kamar yang Anda pantau misalnya ada kamarnya 3x3 atau 3x4 kan gitu ya. Ada denah skenario kamar, sensor PIR-nya mau letak di sini, setelah itu cam-nya mau letak di sini. Nah, itu saya bilang tadi berkaitan dengan tujuan. Tujuan itu saya ingin memantau seberapa jauh sensitivitas PIR ini kan gitu ya. Seberapa jauh kamera ini bisa mendetek secara akurat supaya bagus, seberapa pixel ini ASP cam ini kan gitu ya. Nanti bagaimana kondisi siang, apakah malam bisa deteksi kalau kondisi gelap. Nah, malam mahasiswa pergi, anak kamar kosnya tinggal mau pergi makan malam, dimatiin lampu, apakah bisa mendeteksi ini kamera kan gitu ya. Apakah ada infrared sini untuk night vision kan gitu ya, seperti kamera. Itu yang harus diperhatikan. Buzzer ini fungsinya apa, di mana letak buzzernya, berarti di kamar kos, bagaimana kondisinya kan gitu. Nah, itu harus dijelaskan. Tujuannya itu bukan
tujuan tadi membangun sebuah sistem keamanan kos-kos. Dari judul saya bilang tadi, Anda sudah menyatakan judul Anda membangun sistem kamar kos, pasti orang sudah tahu kan gitu ya. Tetapi tujuan yang substansi sehingga Anda bisa menganalisa. Jadi sistem Anda ini hanya mampu misalnya PIR maksimum 5 meter, 4 meter, atau kameranya hanya dibatasi untuk siang saja karena tidak memiliki infrared, jadi tidak bisa mendeteksi pada malam. Itu batasannya setelah tujuan, bukan belum kerja sudah dibatasi. Nah, oke, seperti itu ya. Baru kita skripsi Anda ketika orang membaca bermanfaat. Oh, dari hasil yang dilakukan PIR model ini ESP32 cam ini hanya mampu begini-begini, sehingga orang tahu ketika orang ingin maksimumnya mungkin 5 meter, saya kamar kos saya 10 meter misalnya, atau mau menganalisa sebuah ruangan besar aula misalnya, berarti sistem Anda nggak mampu. Orang melanjutkan sistem Anda ini untuk mengextend, memperbesar jarak. Baru skripsi Anda bermanfaat untuk orang banyak. Oke, itu komen, termasuk penulisan juga ya. Seharusnya ini ke dalam, seharusnya di luar saja nih. Di luar. Ini kan lihat 3 ini batasnya di sini ya. Kenapa yang 4 ini kok di sini ya? Di sini marginnya kan di sini. Ini kan berbeda yang 3 ini. 3 ini di pinggir sini. Nah, format ini penulisan kata-kata tidak ada yang error lagi, tidak ada typo kan itu ya. Kalimat pun harus bagus. Ini kan kecil juga terlalu, seharusnya Anda buat. Oke. Nah, hierarki chart juga tadi ada yang sangat sederhana tadi apa? Spesifikasi ini analisa sistem yang berjalan. Kenapa nggak perlu analisa kamar kos itu apa? Sebelum prototipe sistem keamanan kamar kos dirancang, kos yang teori adingin hanya mengandalkan kata mengandalkan itu kurang pas, hanya menggunakan kunci itu aja kok diandalkan. Apa yang diandalkan? Andalan itu sesuatu yang outstanding, andal, di luar dari speknya, handal kan gitu ya. Nggak perlu dianalisa sistem berjalan, Anda statement saja kan itu. Kalau asli analisa, ada yang dianalisa kan itu ya. Nah, bukan analisa, jangan terfokus jangan terlalu merujuk pada skripsi. Ketika orang skripsi yang lain ada yang dianalisa sistem berjalan, karena judulnya menganalisa kan gitu ya. Nah, sementara Anda tidak gitu. Oke, itu beberapa hal komen, nanti Anda perbaiki. Ini bimbingan yang pertama. Oke, nanti selanjutnya Anda perbaiki. Oke, selanjutnya demikian saran komen dari saya, nanti Anda perbaiki. Terima kasih. Secepatnya nanti Anda perbaiki skripsi untuk bimbingan yang kedua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.